Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Seperti biasa, ini adalah channel untuk kita semua belajar investasi, termasuk saya. Nah, eh ini ya, apa namanya tadi kan, ini untuk melanjutkan video yang tadi pagi, ada part 1 dan part 2 ya tadi pagi itu. Jadi, setelah saya selesai bikin video yang part satunya, yang pertama, ternyata nggak lama kemudian ada yang taking profit. Nah, saya bikin videonya lagi sambil ternyata ada juga yang tradingan pair mata uang lainnya yang terkena titik entry-nya dengan metode yang sama atau mirip. Nah, tadi kan ada NZD USD dengan ini apa namanya Euro CAD, jadi Euro terhadap Canadian Dollar. Nah, duanya sudah profit. Nah, sekarang tinggal yang lainnya. Ada beberapa pair mata uang tadi. Nah, ini salah satunya adalah Euro JPY. Ini tadi saya cut profit di Euro JPY ini karena ada teridentifikasi tidak bagus. Ya, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, lalu ini seperti yang dilihat di layar. Nah, ini kan Euro JPY seperti yang biasa tadi di time frame M15 kita pakai MA200. Nah, seperti yang setup biasa. Nah, tadi saya entry ada 2 titik entry ya tadi itu. Nah, di 382 ini sama di 236. Ternyata kena semua. Ini tadi sempat kena di 382 tapi sempat mantul. Saya pikir tadi itu akan terus bablas ke bawah. Nah, ternyata yang namanya analisa pasti akan ada kelirunya. Nah, ternyata dia bablas naik. Nah, ini agak sedikit berbahaya juga. Di sini juga ada istilahnya ada candle pattern di sini, saya lupa namanya apa, flag shape atau apa. Nah, biasanya kalau bentuk-bentuk kayak gini tuh kalau break ke atas ya dia akan melanjutkan ke atas. Kalau break ke bawah ya dia akan balik lagi. Nah, ternyata dia break ke atas. Nah, seperti ini. Ada 3 candle ke atas ini, breaknya ini 3 candle ke atas. Nah, hampir menyentuh titik stop loss. Nah, kalau titik stop loss ini biasanya memang saya agak sedikit tambahin karena ada spread. Pertama, ada spread ini yang di atas ini. Kedua, untuk jaga-jaga aja kalau siapa tahu kena titik ini ya ini sudah maksimal titik terakhir untuk balik pantul arah ke bawah. Nah, ternyata memang mantul ke bawah. Balik lagi ke sini. Nah, waktu saya lihat di sini, saya observasi lagi. Nah, disinilah saya tadi cut profit di sini. Nah, kenapa kok di cut profit? Saya melihat di time frame kecilnya. Kita ubah ke time frame M5. Nah, itu tadi di daerah sini. Nah, ini ada kecenderungan membentuk seperti double bottom. Akhirnya begitu dia berubah seperti ini, nah ini saya prediksi, oh ini kayaknya sepertinya akan naik. Nah, dia turun dulu, saya cut. Cuman ya inilah, sebenarnya sih kalau bisa sih pilihlah broker yang servernya bagus ya, cepat ya. Yang saya gunakan memang ya pasti broker ada kekurangan ada kelebihan. Nah, yang saya gunakan ini begitu saya close itu tidak langsung ke close tapi dia bergerak sedikit baru dia ke close. Akhirnya ada sedikit minus di sini, tapi sebenarnya kalau di total dari antrian ke semuanya ini tadi sebenarnya sih masih profit, nggak masalah sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, ini pun kalau misalnya saya biarkan pun ini juga masih berkutat di area sini, masih belum loss juga sih sebenarnya, walaupun ini tadi sempat mepet banget ya sama garis di atas ini ya, sebenarnya mepet banget ini, tapi masih berkutat di daerah sini seperti itu. Nah, kalau memang ini kembali lagi ke bawah ya mungkin bisa profit ya jatuhnya ya, tapi agak resiko karena di sini juga seperti yang bilang tadi ada candle pattern di sini, chart pattern candle yang menandakan dia bisa balik arah seperti itu. Di sini juga ini juga ada candle pattern double top di sini. Nah, ini double top. Jadi ada 1, 2 ini. Ada kecenderungan balik. Nah, ini akhirnya menurut saya biarkan ini tadi. Tapi ternyata di sini kok membentuk double bottom lagi ya. Akhirnya saya cut di situ. Nah, ini tentang Euro JPY ya, yang mana sebenarnya ini masih floating kalau misalnya saya biarkan dan masih berjalan minus sebenarnya. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Kita biarkan aja. Nanti kita observasi lagi. Saya akan tetap observasi kok. Kalau seperti ini masih akan tetap observasi walaupun untuk transaksinya sudah saya close. Nah, itu. Nah, lanjut setelah ini kita ke ke pair mata uang yang selanjutnya.
Ya, ini adalah pair mata uang yang selanjutnya, yaitu CHF JPY. Nah, dari CHF JPY ini sebenarnya yang JPY ini ada yang kena tadi 3 ya, 3 yang masih jalan hanya Euro JPY, tapi yang sudah terhenti transaksinya itu CHF JPY Swiss franc terhadap JPY Japanese yen, dan juga satu lagi pound sterling GBP terhadap yen. Nah, di sini kita bisa lihat di CHF JPY. Nah, ini yang saya bahas yang loss dulu ya. Ada yang loss, memang ada yang loss. Ya, namanya trading pasti wajar ada yang loss, tapi dari keseluruhan ini tadi total sebenarnya kalau dirangkum dari semua transaksi tadi sebenarnya ya masih profit sih sebenarnya, tapi tetap kita bahas semua walaupun itu yang loss ataupun yang profit. Nah, ini CHF JPY Swiss franc terhadap Japanese yen itu dia loss, langsung naik seret, kena 2 ini. Nah, di sini ada sebenarnya saya tadi itu entry-nya cuma satu titik entry ya, satu titik entry yaitu di titik 236 ini tadi. Nah, kenapa sebenarnya? Karena saya melihat di sini ada area support resisten yang cukup kuat sih di sini, daerah sini, bukan di 382 ini ya. Karena daerah seperti ini. Nah, apalagi di daerah sini. Nah, bisa dilihat kalau ditarik garis lurus ya. Kalau ditarik garis lurus itu apa namanya? Kalau ditarik garis lurus itu mana tadi ya? Oh ya ini. Nah, di sini ada support resisten yang cukup area support resisten yang cukup luas, cukup kuat, dan daerah sebenarnya sih kalau ditarik garis lurus sih daerah sini ya, ya kurang lebih lah. Maaf saya nggak bisa garis lurus nih, tapi kurang lebih daerah situ. Nah, maka dari itu saya menentukan kenapa kok saya ambil titik poin entry-nya itu di area 236 ini, yang mana memang kena terus mantul, tapi ternyata dia nggak kuat, akhirnya masuk ke area support resisten di sini ya, area supply and demand. Nah, apa namanya, harapannya kan di daerah sini itu dia mungkin membentuk konsolidasi. Nah, seperti ini harapannya, seperti ini, terus dia akan kembali lagi ke sini, tapi ternyata yang terjadi adalah dia break ke atas. Nah, setelah itu dia masuk lagi. Nah, ini ada fake out di sini, ini istilahnya fake out ya, ada fake out di sini, ternyata dia masuk. Nah, tapi dari sini dia keluar lagi seperti ini. Nah, ini bisa jadi akan ada kecenderungan nanti mungkin dia akan naik karena ini ada pattern N di sini. Nah, bisa jadi dia akan naik sini. Walaupun kalau misalnya tidak ada stop lossnya, wah ini bisa bahaya, bisa celaka, ini bisa menghabiskan modal kalau hal-hal seperti ini. Maka dari itu wajib menggunakan stop loss kalau menurut saya. Kalau buat saya, tapi ya kalau kalian mau coba-coba ya silakan, tapi saya tidak pernah menyarankan hal tersebut. Nah, langsung stop loss. Jadi ya sebenarnya nggak banyak dibahas, nggak banyak yang dibahas ya di sini ya, karena ini pun juga bisa jadi akan terbentuk double top juga di sini, tapi belum tentu. Kalau memang double top di sini mungkin baru dia bisa balik arah, tapi sudah terkena stop loss ya. Kalau dari trading itu kalau memang sudah titik entry-nya kena stop loss, sudah kena stop loss transaksinya ya sudah. Nanti ada transaksi lainnya yang bisa profit gitu. Nah, jadi saya nunjukkan yang stop loss ini supaya kalian nggak kaget kalau semisal dia di dalam tradingan itu pasti akan ada stop loss. Pasti akan ada pasti akan ada lossnya, walaupun diakumulasi kalau bisa sebisa mungkin itu profit semua. Maka dari itu namanya analisa itu penting, nggak asal buy atau sell berharap dengan ini ya, berharap chartnya bergerak ke arah yang kita mau tanpa ada analisa seperti itu. Nah, oke, ini adalah mata uang CHF JPY ya, cukup ya, nggak banyak yang bisa dibahas di sini seperti itu. Nah, kita lanjut ke mata uang yang selanjutnya yang loss dulu ya, yaitu GBP JPY. Ya, ini adalah mata uang GBP JPY yang saya bilang loss juga. Nah, di sini memang cukup terlihat jelas ya. Jadi setelah dia mengenai titik entry-nya yang di sini, ternyata tadi saya pikir ini adalah support resisten yang cukup kuat karena ada beberapa titik di sini. Nah,
yang memantul, tapi ternyata ya prediksi saya salah. Ternyata dia ngebreak malah. Break di sini. Nah, di daerah sini mantul sedikit, tapi ternyata dia balik arah. Jadi seperti itu. Langsung stop loss. Maka dari itu, saya tekankan lagi, stop loss menurut saya itu penting supaya tidak menghabiskan modal. Walaupun ada dua ini tadi yang tradingan hari ini yang loss, ya nggak tahu ya kalau EJ nanti gimana atau Euro JPY ini nanti gimana, tapi nanti akan di ini lagi. Tapi tetap untuk metode transaksinya menurut saya sih sudah 90% sudah oke. Tinggal nambahin detail kecil-kecilnya aja. Nah, ini untuk GBP JPY sama Euro JPY tadi sudah jelas, CHF JPY itu sudah fix loss. Untuk yang Euro JPY masih belum tahu, nanti kita lihat lagi untuk di terakhir video. Sekarang kita lanjut ke yang profit, mata uang selanjutnya. Nah, ini adalah mata uang selanjutnya. Mata uang ya, saya tadi bilang ya gold harusnya atau XAU. Nah, ini tadi sempat di sini ya, ambil harga di 382 ini, dia sudah terkena ya. Nah, sudah terkena seperti itu, lalu dia memantul. Nah, dia sempat turun sedikit. Nah, ini memang agak mengkhawatirkan, tapi nggak usah khawatir karena memang yang namanya chart itu pasti akan ada retest, ada pantulan, ada kembali sedikit harganya, lalu dia naik sampai ke titik taking profitnya di sini. Tapi tadi ada sebuah kecelakaan di mana saya kepencet close transaction di daerah sini. Maka dari itu agak hati-hati ya, apalagi tadi saya close-nya itu karena dari HP saya ngelihat chart dari HP, akhirnya gak sengaja kepencet. Akhirnya yang harusnya bisa taking profit segini, tapi jadinya di daerah sini tadi. Ya udah, gak apa-apa karena kecelakaan, tapi gak mungkin kalau sudah ke close ya sudah, jangan dipaksakan lagi untuk transaksi naik ya. Jadi seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya kalau misalnya saya mau iseng trailing stop ya, stop loss tetap kan pasti ada stop loss ya di sini ya. Pasti akan ada stop loss di, seperti yang saya bilang tadi, ada stop loss di area 0 ini. Nah, kalau misalnya sudah menyentuh ke titik tertentu, misalnya dia sudah menyentuh ke titik taking profit yang kita inginkan, misalnya di sini, kita bisa menaikkan stop loss ini ke titik entry kita, supaya nanti kalau jelek-jeleknya dia balik, kita nggak rugi tapi juga nggak untung ya, istilahnya break even point. Tapi ya itu kalau pengen sedikit-sedikit modifikasi, tapi ya sebenarnya sih agak ya gimana ya, terkesan ragu sih sebenarnya, tapi ya memang itulah caranya kalau untuk meningkatkan profit, tapi tetap ada stop lossnya supaya tidak menghabiskan modal gitu. Nah, kalau misalnya nanti sudah sampai tinggi lagi, nah nanti baru untuk stop lossnya ditinggikan lagi ke titik TP awal. Nah, ini sempat turun ya kayak gini nih ya, mungkin ke-cut di sini akhirnya gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan profit, nggak masalah, yang penting profit. Nah, oke. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ada beberapa entryan ya tadi, ada gold, terus ada Euro JPY, ada CHF JPY, ada GBP JPY, terus lalu ada Euro USD, ada NZD USD 6 ya, ada 6 apa 7 gitu tadi. Nah, ini dari semuanya yang loss baru 2, tapi yang sisanya itu profit. Nah, tinggal yang EJ sih sebenarnya, saya masih belum tahu yang EJ ini. Nah, kita coba buka ya yang EJ ya. Tadi saya bilang kalau mau ini ya, mencoba melihat lagi Euro JPY-nya gimana. Dan masih jalan saudara-saudara.
Ini nggak tahu kalau semisal ini turun, tapi kok kayaknya bakalan turun. Cuman nggak tahu lagi ya, seperti karena ini bentuk-bentuknya nggak jelas. Ini istilahnya kayak seperti ada double bottom, double top kecil di sini. Kemungkinan ini bisa jadi turun sampai ke area sini sih, kurang lebih. Mentok-mentoknya sih mungkin di daerah sini. Gitu. Karena di sini ada support resisten yang cukup kuat sih di daerah sini. Kalau dilihat ini kan ada, kalau ditarik garis lurus ini ada garis support resisten di sini yang memantul, jelas memantul di situ. Nah, tapi ya nggak akan saya paksakan, karena kalau misalnya saya paksakan entry pun juga percuma. Nggak bagus untuk psikologi trading. Jadi psikologi untuk trading itu tidak serta-merta harus sikat semua. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kalaupun hanya ini profit, berarti hanya 2 yang loss dan berarti sisanya profit. Kalau dikombinasi, kalau di total ya pas dengan resiko, kalau dihitung ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari 1:1 sih sebenarnya untuk taking loss stop lossnya sama taking profitnya, seperti itu. Nah, jadi ya tetap profit lah, sebenarnya tetap profit gitu. Nah, nanti mungkin kalau sudah fix akan saya share metodenya, strateginya. Jadi ya mohon bersabar, karena saya nggak mau asal rilis nanti takutnya diikutin lalu banyak yang stop loss, kan kasihan juga. Karena ini sebenarnya kalau untuk trading itu tidak untuk pemula ya. Kalau kalian mau coba di akun demo aja dulu, jangan di akun real seperti ini. Ini aja kan memang akun real yang memang buat mainan gitu. Oke, itu saja. Jadi tidak perlu ada lagi yang dibahas. Ini sudah cukup lama video ini. Nanti ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.